Cerita berikut ini merupakan cerita dari akun user Kaskus Harwijaya mengenai teror pocong yang menghantui satu kampung. Hal ini membuat warga kampung jadi takut untuk keluar malam. Yang menarik, karena yang jadi korban teror pocong itu satu kampung, ada beberapa versi cerita. Mulai dari versi pertama, versi keluarga si pocong, versi Pak RT, versi tukang mie ayam, sampai versi beberapa orang tetangga. Oke, langsung saja kita ke cerita versi yang pertama. Versi pertama. Cerita ini sudah cukup lama, saat saya masih duduk di bangku SMA. Jadi di kampung saya ada seorang wanita yang hamil, tetapi ia ditinggal pasangannya. Ya, jadi si laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan katanya kabur ke pulau sebelah karena mereka sendiri belum menikah. Si wanita yang kita panggil saja dengan nama Ros ya. Ros ini berusia 28 tahun. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya, berjarak sekitar 4 rumah dari rumah saya. Saya tahu dia punya pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampung saya. Daerah saya ini memang dikenal banyak pabrik, bisa dibilang kawasan industri. Nah, singkat cerita, setelah hamil dan ditinggal pacarnya, Ros ini jadi stres. Sudah ditinggal pacarnya, ditambah dapat banyak tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Beberapa kali dia coba gugurin kandungannya dengan cara dipukul-pukul perutnya sendiri, dan gagal. Miris sekali keadaan Ros saat itu. Semakin hari, Ros ini semakin jadi seperti orang depresi. Tidak mau makan, tidak mau ngomong, dan tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin, dan akhirnya meninggal dunia karena sakit. Saya sendiri kurang tahu diagnosanya penyakit apa. Cuma yang jelas katanya sih sakit. Bayangkan saja ya, orang hamil tertekan secara mental dan emosional. Karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya, akhirnya Ros langsung dikubur. Saat meninggal perutnya tidak terlalu besar, mungkin masih sekitar 3-4 bulanan. Semua prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar, seperti pemakaman pada umumnya. Namun setelah pemakaman inilah banyak hal-hal aneh terjadi. Mulai beredar kabar kalau Ros bergentayangan meneror warga. Setiap malam katanya Ros berkeliaran, keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga, bahkan keluarganya sendiri. Warga jadi takut keluar malam. Suasana kampung pun mendadak jadi sepi. Tidak ada yang berani keluar di jam 9 malam. Dan salah satu yang kena teror hantu Ros ini adalah saya sendiri. Jadi saya punya kebiasaan setiap malam minggu, saya pasti main warnet sampai larut malam. Biasanya kalau saya sudah main, itu bisa berjam-jam. Dari sehabis isya, lalu nanti pulang jam 2 sampai 3 dini hari. Kebetulan waktu itu saya pulang jam 2 dini hari. Untuk pulang ke rumah, saya biasanya melewati rawa-rawa tempat pemancingan warga. Awalnya saya berjalan bersama satu teman saya, tapi kami berpisah di persimpangan jalan. Alhasil, saya melanjutkan jalan sendirian. Nah, rumah saya kan dekat dengan rumah almarhumah. Jadi di pinggir jalan satu deret dengan rumah Ros. Jadi mau tidak mau saya melewati rumah dia. Saat itu suasana sangat sepi dan hening. Jadi saya bisa mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar. Di tengah-tengah kesunyian itulah tiba-tiba saya mendengar suara tangisan, persis setelah melewati rumah almarhumah. Keyakinan saya suara tangisan itu jelas tangisan Ros yang baru beberapa hari lalu meninggal. Saya yang memang cukup penakut langsung merinding saat itu juga. Saya usahakan wajah saya menghadap ke kanan. Tidak berani saya menghadap ke rumah Ros. Tapi semakin lama tangisannya semakin jelas.
semakin lirih dan terseduh-seduh. Dengan wajah sudah pucat dan badan gemetar, saya mempercepat langkah kaki saya. Sampai akhirnya saya pun berhasil sampai di depan rumah. Anehnya, meski sudah agak jauh dari rumahnya, suara tangisan itu tetap jelas. Normalnya, kalau semakin jauh dari sumber suara, semakin tidak terdengar kan? Nah, ini tidak demikian. Suara tangisannya masih terdengar dengan volume yang sama. Dan disinilah saya membuat keputusan yang cukup saya sesali. Sebelum buka gerbang rumah, saya iseng menoleh ke rumah almarhumah. Di rumahnya, Ros itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari betonnya. Nah, dari pagar itu, saya melihat sebuah kuncup ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Paham kan? Tali ikatan pocong. Kuncup itu mencuat sedikit dari balik pagar beton rumahnya. Alhasil, saya langsung buru-buru lari masuk ke rumah. Saya beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja, karena badannya tertutup pagar rumah. Tapi cerita dari warga-warga lain lebih menyeramkan. Jadi masih lebih bagus saya tidak ditampakkan wujud keseluruhannya. Tapi tetap, pengalaman itu membuat saya bergidik ngeri. Dan ini justru menjadi awal dari rentetan teror pocong yang terjadi di kampung saya. Dari cerita yang beredar, selain saya, ada Pak RT, tukang mie ayam, dan 2 orang tetangga saya yang pernah diganggu oleh hantu Ros. Cerita kedua versi keluarga Ros. Cerita berikut ini adalah cerita yang dituturkan oleh keluarga Ros. Awalnya, mereka tidak langsung menceritakan mengenai hal ini. Mereka baru ikut cerita ketika rumor mengenai Ros yang gentayangan menyebar ke warga sekitar. Sebelum cerita ini sampai ke telinga saya, salah satu warga sempat menanyakan secara langsung ke ibu dari Ros tentang tanggapannya soal isu yang beredar. Dari sinilah ibu Ros mulai bercerita. Semenjak itu ceritanya semakin tersebar dari mulut ke mulut. Kejadiannya benar-benar persis di malam pertama. Jadi Ros dimakamkan siang hari. Malam harinya mereka sudah diganggu. Di hari pemakaman itu, ada beberapa sanak saudara dari jauh yang menginap di rumah Ros. Mereka ada yang tidur di sofa dan sebagian menggelar karpet di ruang tamu dan tidur di lantai bersama-sama. Saat itu pukul 11 malam, sepupu Ros bernama Anna terbangun. Kenapa Anna terbangun? Karena ia mendengar suara tangisan. Awalnya ia kira ibu Ros yang menangis karena baru ditinggal oleh anaknya. Mungkin dia masih sedih. Jadi Ana pun membangunkan ayahnya. Setelah sang ayah bangun dan diberitahu bahwa ibu Ros sedang menangis, sang ayah malah heran dan berkata, "Ini yakin bibi yang nangis? Kok dari luar?" Di situ barulah Ana sadar kenapa suara tangisannya dari luar. Padahal ibu Ros ada di dalam kamar. Terlebih lagi, Ana baru sadar suara tangisan itu berbeda. Tangisannya terdengar berbeda dari suara ibu Ros. "Pak, siapa ya?" tanya Ana. Sang ayah hanya menggelengkan kepala. Kemudian ayahnya bangkit dan berjalan ke kamar ibu Ros. Ternyata ibu Ros belum tidur saat itu. Langsung saja ia bercerita bahwa ada yang menangis di depan pintu. Ibu Ros keluar kamar untuk memastikan. Dan benar saja, ia pun ikut mendengar tangisan yang lirih itu. Seketika itu ibu Ros langsung mengenali tangisan siapa itu. Iya, tangisan anaknya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, ibu Ros langsung berkata, "Nak, kenapa nak?" Ana dan ayahnya saling pandang heran. Sampai akhirnya terdengar jawaban dari arah pintu. "Ini Rosma, bukain pintu, di luar dingin." Suara itu benar-benar suara Ros anaknya. Begitu pelan dan sedih. Ana dan sang ayah pun langsung merinding dan ketakutan. Tetapi tidak dengan sang ibu. Justru malah mendekat ke pintu sambil membawa kunci rumah. "Bi, jangan Bi," kata Ana ketakutan. Saking takutnya, Ana sampai hampir menangis dan terus bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Sementara saudaranya yang lain masih tertidur pulas, ibu Ros nekat membuka pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan. Akan tetapi, tiba-tiba angin berembus masuk ke dalam.
Seketika tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan. Wangi ya kamu nak. Ucap Ibu Ros sambil menitikkan air mata. Dari dalam kamar, Ayah Ros keluar dan langsung mendekati istrinya. Tanpa basa-basi, ia menutup dan mengunci pintu. Wajahnya terlihat datar dan sedikit kesal. Dengan cepat ia merangkul sang istri, lalu membawanya kembali ke kamar. Udah, Ros udah gak ada. Kata Ayah Ros dengan nada tinggi. Sementara Ibu Ros masih menangis sedih. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar. Sementara Ana dan ayahnya masih syok di ruang depan. Mereka berdua tidak berani tidur di tempat itu lagi. Bahkan Ana langsung meminta pulang keesokan harinya. Setelah ditenangkan oleh sang ayah, akhirnya Ana pun tidur malam itu. Ya, itu dia tadi cerita dari keluarga Ros. Meski tidak sampai melihat penampakan, tapi sempat terjadi interaksi di antara mereka. Cerita ketiga, versi tukang mie ayam. Cerita ini merupakan cerita dari salah satu tukang mie ayam langganan saya kalau sedang main warnet. Biasanya dia suka lewat warnet sekitar jam 11 malam. Biasanya anak-anak warnet suka beli, termasuk saya yang beli untuk mengisi perut di tengah malam. Nah, selama beberapa hari ini kami selalu menunggu tukang mie ayam ini lewat di depan warnet. Tapi tidak seperti biasa. Tukang mie ayam itu tidak kunjung lewat. Mungkin sekitar 5 hari tukang mie ayam itu tidak lewat. Hingga suatu saat ketika itu masih sore, sekitar sehabis isya, saat saya pergi bersama teman saya ke suatu minimarket yang agak jauh dari rumah saya. Di sanalah saya bertemu dengan tukang mie ayam langganan saya. Langsung saja saya menyapa dia. "Mas, kemana aja? Gak pernah lewat warnet lagi? Anak-anak pada nyariin tuh," kata saya. Iya bos, sekarang udah gak lewat situ lagi. "Lah, kenapa mas?" Waduh, gak mau cerita deh saya. Saya yang penasaran akhirnya mendorong si tukang mie ayam itu untuk cerita. Karena awalnya saya pikir ada masalah apa sampai tidak mau lewat lagi. Apa ada sikap kami yang kurang sopan atau bagaimana? Itu yang awalnya ada di pikiran saya. Tapi ternyata apa yang diceritakan si tukang mie ayam jauh berbeda. Jadi ceritanya saat itu seperti biasa, dia lewat jalanan ke arah warnet saya. Sedikit info, warnet, rumah saya, dan rumah almarhumah itu berada di pinggir jalan yang sama. Jadi satu deret bisa dibilang. Jadi alhasil si tukang mie ayam melewati rumah almarhumah juga ketika jualan. Saat sedang lewat rumah almarhumah itu, dia mendengar suara yang sama dengan saya, yaitu suara almarhumah. Sontak saja si tukang mie ayam menoleh ke asal suara, yaitu di rumah Ros. Saat itu dengan matanya sendiri, ia melihat sesosok pocong berdiri di beranda rumah dengan kain kafan yang masih baru. Wajahnya persis mirip Ros, dengan 2 kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya, dan perut pocong itu buncit layaknya orang hamil. Pocong itu menatap lurus ke depan, ke arah jalan sambil terus menangis. Tidak seperti pocong di film-film yang mukanya gosong atau jelek. Wajah pocong Ros ini layaknya wajah Ros ketika hidup. Tidak ada cacat sedikit pun, hanya saja pucat seperti mayat. Alhasil si tukang mie ayam langsung kabur meninggalkan gerobaknya sambil teriak ketakutan. Dia kabur dan mengungsi ke kedai tukang nasi goreng yang ada di depan jalan besar. Gerobaknya baru diambil setelah ditemani oleh tukang nasi goreng yang merupakan temannya. Saat mengambil gerobak pun mereka masih sempat diganggu dengan wangi-wangi kembang kuburan yang tercium di sekitar rumah Ros. Tapi si tukang nasi goreng mengabaikannya dan langsung mengamankan gerobak. Sejak saat itulah si tukang mie ayam sudah tidak masuk ke kampung saya lagi. Ia memilih berkeliling menelusuri jalan besar dan bergantung pada pegawai pabrik shift malam yang istirahat di jam 3. Itulah sedikit versi cerita dari tukang mie ayam. Sehari setelah saya bertemu tukang mie ayam itu, barulah warga mulai heboh. Mulai banyak warga yang buka suara mengenai apa yang mereka alami. Isu mengenai hantu Ros yang bergentayangan semakin menyebar luas. Mulai dari sinilah keadaan kampung jadi sepi saat malam tiba.
Tidak ada yang berani keluar malam. Bahkan kakak saya pada saat itu yang bekerja di pabrik lebih memilih menginap di kontrakan temannya daripada harus pulang ke rumah. Cerita keempat, versi Pak RT. Cerita selanjutnya berasal dari ketua rukun tetangga di lingkungan saya. Beliau sudah cukup tua tapi masih bugar. Badannya masih gagah dan masih memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat. Pak RT ini hampir terlibat dalam semua prosesi pemakaman Ros. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada warganya. Rumahnya tidak satu deret denganku dan Ros. Ia agak sedikit masuk gang tapi masih dekat. Kejadiannya hampir sama dengan yang terjadi dengan keluarga Ros. Saat itu tengah malam. Semua yang ada di rumah sudah tertidur pulas, kecuali anak perempuan Pak RT. Sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ketukan pintu itu tidak terlalu keras, tapi terdengar ke telinga anak perempuan Pak RT, yang memang posisi kamarnya paling dekat dengan pintu. Kita sebut saja Melati ya. Melati pun bangun dari tidurnya lalu berjalan keluar kamar. Ia nyalakan lampu ruang depan dan mulai berjalan menuju pintu. Melati tentunya tidak berani membuka karena sudah tengah malam begini. Tapi ia ingin melihatnya. Ia membuka gorden dan mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Padahal ketukan pintu terakhir hanya berselang 1-2 detik sebelum Melati mengintip. Meski begitu, ia belum berpikiran aneh, mungkin angin atau ada kucing. Ia pun kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, ketukan pintu itu terdengar lagi. Karena Melati sudah melihat tidak ada orang di luar, ia pun mengabaikannya karena menganggap itu suara pipa air yang tertiup angin. Ia pun memakai headset dan melanjutkan streaming. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara. Ya sebentar. Suara itu suara ayahnya. Ternyata Pak RT juga mendengar ketukan itu dan hendak membuka pintu. Buru-buru Melati berjalan keluar kamar. Gak ada orang, Pak. Tadi aku udah cek. Kata Melati memberitahu ayahnya. Hah? Terus ini siapa yang ketuk pintu? Pipa atas lepas lagi kali, Pak. Ketiup angin. Di tengah percakapan itu kembali terdengar suara ketukan. Di sini Pak RT semakin yakin kalau itu bukan suara pipa, melainkan pintunya diketuk. Akan tetapi ada yang aneh dari suara ketukan pintu ini. Normalnya suara tangan kalau mengetuk pintu kayu pasti agak nyaring kan. Kalian pasti sudah sering mendengar suara ketukan yang diketuk pakai tangan. Pasti temponya cepat dan suaranya lebih keras atau nyaring. Nah, kalau suara ketukan ini berbeda. Suaranya itu tidak nyaring tapi agak ngebas gitu, dan temponya pelan. Biasanya orang mengetuk 2-3 kali. Ini sekali-sekali. Semoga bisa dibayangkan suaranya ya. Jadi intinya, suara ketukan ini tidak seperti diketuk pakai tangan, melainkan pakai kepala. Duk, duk, duk. Seperti itu. Menyadari itu seketika, Pak RT merinding ketakutan. Tapi si anak belum juga menyadari keanehan itu. Mungkin karena headset masih terpasang, ia tidak mendengar dengan jelas ya. Udah, kamu masuk kamar sana, kata Pak RT menyuruh anaknya. Melati pun masuk kamar meninggalkan ayahnya. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk membuka pintu. Meski wajahnya ketakutan dan tangannya gemetar memegang gagang pintu, Pak RT tetap yakin untuk membuka pintu sambil membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu dibuka. Tidak ada siapa-siapa di luar. Sepi dan sunyi. Akan tetapi bulu kuduk Pak RT seketika berdiri persis setelah pintu dibuka. Dan berdasarkan pengakuannya, saat itu ia merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di depannya, tapi tidak bisa ia lihat. Semacam ada hawa hangat di depannya. Ini agak susah dijelaskan. Mungkin kalian pernah saat sedang sendiri, lalu kalian merasakan ada seseorang berdiri di belakang kalian. Lalu setelah kalian menengok, ternyata benar ada teman kalian di belakang.
Jadi tanpa melihatnya kalian sudah tahu kalau ada seseorang di belakang kalian. Entahlah, semacam insting atau apa. Tapi itulah kira-kira yang dirasakan Pak RT. Tapi ia tidak melihat siapapun di depannya. Tapi tetap terasa energinya itu ada. Langsung Pak RT menutup pintu kembali dan hendak masuk ke dalam dengan perasaan takut. Tapi gangguan belum selesai. Baru satu langkah, pintunya kembali diketuk dengan ketukan yang sama. Pak RT masih penasaran. Tapi kali ini ia enggan membuka pintu. Kali ini Pak RT coba mengintip dari lubang kunci. Saat matanya mengintip di lubang kunci, ia menemukan sesuatu. Semacam ada benda berwarna putih yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah ada seseorang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu sehingga pandangannya dari lubang kunci terhalang. Sampai akhirnya ia menyadari kalau benda putih itu yang menghalangi pandangannya adalah kain kafan. Jadi kalian bisa terbayangkan, ada suatu sosok yang berdiri di depan pintu. Seketika Pak RT istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ia langsung menyuruh anaknya segera tidur dan jangan pernah membuka pintu sampai pagi tiba. Pak RT juga ikut masuk ke kamarnya dan tidur. Walaupun suara ketukan itu terus terdengar tanpa henti. Setiap beberapa detik sekali pasti terdengar satu kali ketukan. Ya, setidaknya malam itu Pak RT tidak melihat penampakan secara full. Hanya sedikit kain kafan saja. Mungkin bagian perut atau kaki. Entahlah. Pak RT sebenarnya adalah orang terakhir yang bercerita. Ia tidak mau warganya ketakutan. Setiap ada cerita soal pocong, ia selalu berlagak tak percaya. Padahal dirinya sendiri sudah pernah merasakan didatangi. Akhir kisah. Bagaimana akhir dari teror ini? Teror ini tidak ada akhirnya. Keluarga dan Pak RT sudah sempat menggelar pengajian dengan ustadz khusus dengan harapan gangguan ini selesai. Bahkan diadakan pengajian di dekat makamnya juga. Akan tetapi masih ada saja yang bertemu dengan pocong itu. Namun memang tidak se ekstrim dan tidak sesering seperti pertama kali isu ini beredar. Dan pada akhirnya warga kembali berani keluar rumah. Kenapa mereka berani? Ini karena instruksi dari Pak RT dan Pak RW. Jadi suatu malam pernah ada orang lewat dengan sepeda motor dibegal di tengah jalan kampung. Padahal di sekitarnya banyak rumah dan masih jam 10 malam. Memang korban tidak apa-apa, tapi ponsel, uang dan motornya raib diambil oleh pelaku. Banyak yang meyakini semua itu terjadi karena suasana kampung sepi. Warnet yang biasa ramai sampai pagi itu mendadak tutup. Anak-anak muda yang nongkrong sudah tidak ada. Ronda pun tidak ada. Warung-warung juga tutup. Alhasil, suasana sepi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Atas dasar itu, kami semua pun berdamai dengan keadaan. Jadi warga sudah tidak takut keluar malam. Kalau ketemu pocong, ya sudah, anggap saja sedang apes. Lagi pula kalau dipikir-pikir, pocong itu cuma satu. Kita rame. Buat apa takut di kampung kita sendiri? Dan pada akhirnya cerita-cerita tentang pocong itu menghilang dan terlupakan dengan sendirinya. Semakin sedikit orang yang mengaku bertemu pocong. Sampai akhirnya semua kembali menjadi normal. Intinya, kita jangan pernah kalah dengan makhluk-makhluk seperti ini. Kita harus tunjukkan keberanian kita di tempat kita sendiri. Kalau kita bersama-sama melawan, pasti dia akan pergi dengan sendirinya. Sekian cerita dari saya, semoga bisa jadi manfaat atau hiburan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Semoga bisa jadi pembelajaran. Contohnya supaya tidak memberikan tekanan berlebih pada wanita hamil. Lalu juga jangan takut dengan makhluk halus. Selesai sudah cerita misteri kali ini. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di konten cerita misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.